kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Shalom. Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara melakukan transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan pada pukul 9. Informasi ketiga, hari ulang tahun warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Informasi berikutnya, apabila tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat dan Tuhan berkenan, maka akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya. Yang pertama, Saudara Muji Raharjo, warga GKJ Bambu Kuning kelompok Babelan, dengan Saudari Radita Yulistianti, warga GKI Kebayoran Baru, pada hari Sabtu 2 Januari 2021, pukul 9 pagi di GKJ Klaten. Yang kedua, Saudara Titis Sandia Mustorejo, warga GKJ Bambu Kuning kelompok Asri, dengan Saudari Anadia Aristi, warga GKJ Bambu Kuning kelompok Titian, pada hari Sabtu 2 Januari 2021, pukul 1 siang di GKJ Bambu Kuning. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Informasi selanjutnya, ibadah tutup tahun GKJ Bambu Kuning akan diselenggarakan pada hari Kamis 31 Desember 2020 pukul 7 malam melalui Zoom meeting. Sedangkan ibadah tahun baru diselenggarakan pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 7 pagi melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Kuku Purwidianto SSI. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengikuti ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Informasi berikutnya, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan ibadah dan perayaan Natal Anak pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 9 pagi melalui Zoom meeting. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat anak. Informasi berikutnya, sebagai bentuk dukungan doa bagi warga jemaat yang ingin didukung dalam doa, dapat menghubungi Komisi Doa melalui Ibu Sri Sumarni. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning dan memberikan bukti transfer kepada Bapak Penatua Kristiana Samekta atau mengumpulkan ke pengurus kelompok atau dapat berpartisipasi dalam bentuk uang dan sembako sebagai bentuk alokasi dari kegiatan pemberian nasi gratis. Aku ingat suasana ini. Aku senang melihat keramaian. Melihat banyak orang memberikanku semangat untuk berangkat menuntut ilmu ke sekolah.
Ayah bilang keramaian sekarang sudah dibatasi, tidak boleh lagi berdesakan di dalam terminal. Siapapun yang ingin masuk terminal wajib cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan menjaga jarak dengan orang lain. Begitu juga di stasiun kereta, pelabuhan, dan bandar udara. Ayah bilang ini adaptasi kebiasaan baru dalam hidup kita sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Demikian informasi Warta Gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Aku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Semoga kita semua selalu dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan. Terlebih lagi, kita baru saja merayakan Natal. Kiranya sukacita dan damai Natal terus kita rasakan kapanpun dan dalam keadaan apapun. Mari bersama kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah minggu pertama setelah Natal 27 Desember 2020 bersama keluarga melalui channel YouTube Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Penatua Elizabeth Yuni dengan tema Berjumpa dengan Dia yang Dinantikan. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu untuk bersaat teduh. Selamat beribadah. Umat kami undang untuk berdiri. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya. Ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Langit bumi maklumkan kasih-Nya.
Ibadah minggu ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah Allah yang penuh kasih, yang telah turun ke dunia untuk menyelamatkan seluruh ciptaannya. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan turun atas kita sekalian. Amin. Saudaraku, setiap orang mempunyai cara untuk menyambut dan merayakan Natal. Menjadi spesial karena kita merayakan Natal di tengah pandemi. Dalam kondisi saat ini, kita diingatkan kembali bahwa sukacita dan damai Natal tidak boleh bergantung pada kondisi di sekitar kita. Meskipun dalam kesederhanaan, Natal harus menghadirkan sukacita dan damai sejahtera, sebab Sang Juru Selamat dunia telah lahir. Sukacita dan damai sejahtera itu pun tidak sekadar untuk diri kita sendiri, melainkan harus kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari bercermin diri, sudahkah Natal tahun ini mampu menggerakkan kita untuk mau berbagi kepada sesama. Natal menjadi lebih bermakna dan nama Yesus semakin dimuliakan saat sukacita dan damai sejahtera diwujud nyatakan di tengah kehidupan. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga
banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus tercurah dan menuntun setiap kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi tuntunan dalam setiap laku hidup kami. Berkatilah hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa, kiranya Tuhan urapi sehingga apa yang disampaikannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan, melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pagi ini diambil dari Lukas 2 ayat 25 sampai 38. Lukas 2 ayat 25 sampai 38, beginilah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukannya kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu
Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan ia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sukacita selalu. Tema kita pagi ini ialah berjumpa dengan Dia yang dinantikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu merasakan sukacita setelah hari yang ditunggu-tunggu beberapa waktu lamanya muncul atau tiba? Kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Contohnya adalah seorang petani dengan penuh kesabaran menunggu saatnya panen tiba. Seorang pedagang menunggu hasil dagangannya laku terjual. Dan seorang karyawan menunggu saat gajian tiba. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Dan setelah kita menanti dengan penuh kesabaran dan ketaatan, hari yang kita tunggu itu datang. Apa yang kita rasakan? Muncullah perasaan lega, senang, sukacita, bahagia, penuh syukur, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Simeon dan Hana adalah orang yang saleh dan benar. Keduanya sama-sama menantikan datangnya penghiburan bagi Israel, yaitu Mesias yang datang untuk memulihkan bangsa Israel. Dalam masa penantian itu, tentu Simeon dan Hana tidak hanya menunggu dengan tidak melakukan sesuatu, tetapi mereka menanti dengan sepenuh hati, penuh kesabaran, kesetiaan, dan dalam ketaatan kepada Tuhan. Penantian Simeon tidaklah sia-sia. Ia diberkati Allah sehingga dapat berjumpa dengan bayi Yesus. Di dalam ayat yang ke-29 disebutkan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Ini artinya
perjumpaan tersebut sungguh diberkati Allah. Di sisi lain, perjumpaan itu memberkati Maria, ibu Yesus. Dalam ayat 33 di sana dikatakan, tatkala Simeon bernubuat tentang bayi Yesus, Maria merasa heran dan takjub. Baik Simeon dan Maria merasakan sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya Simeon dan Maria saja yang merasa terberkati, tetapi bagi Hana pun merasa bahwa perjumpaannya dengan Yesus benar-benar menguatkan dan meneguhkan keyakinannya. Yesuslah Sang Mesias, jawaban atas penantian yang panjang. Hana tidak hanya berkomitmen menanti dengan setia, tetapi Hana juga menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Setiap hari ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan setelah Simeon dan Hana berjumpa dengan Mesias, tentu ada perasaan sukacita. Sama seperti Simeon yang membagikan sukacita bertemu dengan Yesus, Hana pun membagikan nubuat tentang bayi Yesus kepada semua orang yang ada di bait Allah. Lalu, bagaimana dengan kita? Setiap orang mempunyai cara menyambut dan merayakan kelahiran Yesus atau Natal. Jika sebelum masa pandemi COVID-19 ini kita dapat menyiapkan dan merayakan Natal dengan sukacita tanpa harus ada batasan-batasan seperti protokol kesehatan, maka tahun ini kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang sangat berbeda. Bahkan jika tahun lalu di bulan-bulan Oktober atau November kita sudah disibukkan merencanakan dan menyiapkan akan dibuat seperti apakah perayaan Natal tahun ini, maka tahun ini euforia itu seakan tidak ada. Lalu apakah kita dapat tetap mewujudkan sukacita Natal di masa pandemi ini? Simeon dan Hana dapat menjadi contoh bagaimana mereka menyambut sang bayi Yesus. Simeon dan Hana setia dalam penantian yang sungguh-sungguh dengan ketekunan melalui doa dan ibadah. Dan saat mereka bertemu dengan Yesus, mereka tidak hanya menikmati momentum tersebut secara pribadi, melainkan dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Apa yang kita rasakan setelah kita dapat merayakan tahun Natal tahun ini? Apakah sukacita, damai, dan pengharapan Natal sudah kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita pun dapat membagikan sukacita Natal dengan tetap berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan di sekitar kita. Apalagi jika di sekitar kita atau lingkungan kita ada yang terpapar COVID-19, maka kita dapat membantunya dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, tentunya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sekecil apapun yang dapat kita berikan tentu sangat membantu sesama kita yang membutuhkan. Saling menguatkan, saling mendoakan saudara-saudara kita yang terkena dampak dari pandemi ini. Memberi contoh yang baik dalam masa pandemi ini dengan selalu mengikuti dan mentaati protokol kesehatan sehingga kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Natal tahun ini melalui KPWG kita berbagi sukacita Natal dengan membagikan sembako baik kepada warga jemaat maupun warga di sekitar lingkungan GKJ Bambu Kuning.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu pertama setelah Natal. Masih terasa sukacita Natal di setiap kita. Kita sebagai umat Tuhan diutus senantiasa membagikan sukacita, damai dan pengharapan Natal di tengah dunia. Marilah kita mengucap syukur karena penyertaan Tuhanlah, maka tahun ini kita dapat merayakan Natal dengan kesederhanaan dan keterbatasan. Jadikan momen Natal tahun ini lebih menguatkan iman dan pengharapan kita. Sudah seharusnya tidak hanya di bulan Desember atau momen Natal saja kita membagikan sukacita, tetapi seharusnya di setiap saat dan dimanapun kita berada, sukacita Natal itu ada dan kita wujudkan. Sehingga banyak orang yang terberkati dan banyak orang yang diselamatkan. Marilah dengan kesetiaan, ketekunan, doa dan ibadah, kita wujudkan momentum sukacita Natal di sekitar kita, tidak hanya untuk pribadi kita saja, tetapi juga untuk banyak orang. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus mewartakan damai sukacita Natal di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Bapak Bambang Suroso. Dipersilahkan. Di
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syukur dan syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi pelayan-Mu yang setia. Saat ini kami hendak menyatukan hati, memohon kemurahan Tuhan di dalam doa kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menyelesaikan pendidikan, mencari pekerjaan, pergumulan pendamping hidup, dan yang mempersiapkan pernikahan. Pasangan suami istri yang merindukan momongan, dan para ibu yang sedang mengandung. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat Adi Yeswo, kiranya Tuhan berikan selalu kesehatan dan kekuatan. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk semua program pemeliharaan iman jemaat. Kiranya Tuhan berkati penyelenggaraan peribadahan, khususnya tim multimedia, upaya tim peduli COVID-19, media sedulur, lapak PEJ. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang terdampak oleh pandemi COVID-19, baik di dalam masalah ekonomi ataupun harmonisasi di dalam keluarga. Saat ini juga ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, memohon kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau yang berada di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Lestari, Bapak Penatua Rifai, Bapak Hartono, Ibu Maya Hendrison, Ibu Eni Suripto Hadi, Bapak Budi Hartoyo, Mbak Jati Utami, Ibu Saniem, Ibu Wursito, Ibu Ratna Sigit, Ibu Mami Sumarmi, dan Ibu Rukinah. Tuhan, kami memohon jamahan-Mu, sehingga saudara-saudara kami ini dapat sembuh dan pulih kembali. Kami juga berdoa memohon kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Eni Mulyani, atas dipanggilnya Bapak Suripto Hadi. Untuk anak-anak-Mu Feby, Kensi, dan keluarga besar, atas dipanggilnya Ibu Friska Yunita. Juga kepada Bapak Ibu Cahyo, kelompok Alinda yang beberapa hari yang lalu telah Kau panggil Ibunda terkasih. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan bagi saudara-saudara kami ini ya Bapa. Bapa yang Maha Kudus, kami juga berdoa untuk upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan penanggulangan dalam masalah ekonomi dan dalam sektor yang lainnya. Kami juga berdoa bagi para dokter, perawat, dan para tenaga medis yang tetap bersemangat melaksanakan tugas. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Bapa, kami juga berdoa untuk masyarakat. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran untuk senantiasa tertib melakukan protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk rencana penyediaan dan pendistribusian vaksin COVID-19. Kiranya Tuhan berkati sehingga dapat terlaksana dengan baik dan semua masyarakat dapat memperoleh vaksin tersebut. Inilah seru dan doa permohonan kami ya Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, mari dengan sikap sempurna
kita ikrarkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, pada ibadah ini kita diberi kesempatan untuk menghimpun persembahan. Persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Persembahan baik itu persembahan syukur mingguan, persembahan P2G, persembahan syukur bulanan dan ULK, persembahan kombang rasi, dan persembahan syukur lainnya dapat Bapak Ibu transfer ke rekening Gereja Kristen Jawa Bekasi yang tertera pada layar. Firman Tuhan yang mendasari pengucapan syukur pagi ini adalah dari Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Umat kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama naikkan doa persembahan. Dilanjutkan di akhir nanti dengan doa Bapa kami, di mana bagian doksologi akan kita nyanyikan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang terus mengalir dan tiada henti ya Tuhan, sehingga kami pada hari ini, hari Minggu terakhir di tahun 2020 ini, boleh Engkau sertai dan boleh Engkau berikan kami kesehatan. Ya Tuhan, saat ini kami berdiri untuk membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, agar kami lebih mampu untuk memberi yang terbaik kepadamu, bahkan memberi hidup kami untuk melayani-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengelola persembahan kami ini dengan jujur dalam hikmat dan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Juga kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberi berkat dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan,
kami akhiri doa syukur ini dengan bersama kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, kuberikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, kuberikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Saudaraku, kembalilah ke tengah kehidupan. Bagikanlah sukacita dan damai Natal kepada semua orang. Dan kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Umat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan sepelayanan yang telah melayani dalam ibadah pagi hari ini, terkhusus kepada Ibu Penatua Elizabeth Yuni yang telah memimpin ibadah ini dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami senantiasa menghimbau umat agar menaati protokol kesehatan COVID-19 dengan senantiasa menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak atau menghindari kerumunan, rajin mencuci tangan, dan memakai masker. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad.